Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak hadirin jamaah musalla al-muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini malam kedua Ramadan 1446 Hijriah. Allah masih memberikan kita umur, memberikan kita kesempatan dan juga memberikan waktu yang cukup dan juga keimanan kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, ayat-ayat tentang puasa terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Ada 5 ayat berturut-turut. Tetapi dari 5 ayat itu ada satu ayat yang agak unik, yaitu ayat 186. Maka ayat 183 itu tentang perintah puasa, 184 tentang hari-hari yang ditentukan mengenai bulan puasa ini. Kemudian 185 tentang bulan Ramadan, di mana bulan itu diturunkan Al-Quran. 187 kembali lagi tentang berkenaan dengan ibadah puasa. Tetapi yang unik 186 ayatnya berbunyi seperti yang saya bacakan tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka katakan, kata Allah, bahwasanya aku dekat. Aku akan mengabulkan doa bagi mereka yang bermohon kepadaku, maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku dan beriman kepadaku, semoga mereka selalu berada dalam kebenaran. Maka kalau kita lihat ayat ini sekilas, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan puasa. Kan tidak ada tuh cerita tentang puasa atau bulan Ramadan. Nah, akan tetapi ketika kita mau memperdalam ayat ini, kita akan menemukan hubungan antara ayat ini dengan ibadah puasa. Ayatnya dimulai dari wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka katakan bahwa aku dekat. Ternyata bahwa orang yang berpuasa itu selalu merasa dirinya dekat dengan Allah. Kenapa demikian? Makanya orang berpuasa walaupun dia sendirian di rumah, seorangan di rumah nih, orang lain tidak ada, seorang aja, ada makanan, ada minuman. Kenapa? Ya kada wani buka di siang hari nih, harinya panas. Kada wani. Kenapa kada wani? Karena ia merasa bahwa ada yang mengawasinya, yaitu Allah yang mengawasinya. Beda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu bisa saja sholat umpamanya, dia kada benar sholatnya, mencuri dalam sholatnya, ya kan, dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Tetapi beda dengan puasa. Puasa ini orang selalu merasa diawasi Allah, walaupun tadi seorangan kada wani makan dan minum. Makanya puasa itu ketika dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tuntunan, seorang mukmin akan merasa selalu diawasi Allah dan dia merasa dekat dengan Allah. Nah, makanya pada lanjutan ayatnya itu Allah menyatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa bagi mereka yang berdoa kepadaku, kata Allah. Karena si hamba dengan Allah tadi sudah dekat, maka ketika ia berdoa, maka Allah mengabulkan doanya. Orang puasa tadi dekat dengan Allah. Ketika ia berdoa, maka Allah jamin akan mengabulkan doanya. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, "Salatatun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftira, wal imamul adil, wa da'watul mazlum." Hadis riwayat Muslim. 3 golongan, kata Rasulullah, yang doanya itu kada ditolak oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Apa yang pertama? Siapa mereka itu? As-shaimu hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka.
Yang kedua adalah wal imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Yang ketiga wa da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang terzalimi. Nah, jadi ketika kita berpuasa itu perbanyak doa. Banyak doa ketika kita melaksanakan ibadah puasa, karena ini jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah bahwa doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah, kada pernah ditolak doanya. Jadi kalau 3 golongan ini kita ambil umpamanya pemimpin yang adil, tentulah kita jadi presiden atau kita jadi gubernur atau jadi wali kota, susah untuk mengambil yang golongan ini. Atau menjadi orang yang terzalimi, kira-kira kada semua orang terzalimi. Tetapi untuk mengambil bagian yang pertama tadi, yaitu seorang yang berpuasa hingga ia berbuka, kita bisa mengambil bagian ini. Maka ketika kita berpuasa itu, perbanyaklah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika menjelang kita berbuka puasa itu banyak berdoa kepada Allah. Anak buka puasa banyak berdoa. Ada juga kepandaian benar buka puasa ya. Yang dipanderakan kadang-kadang pembukaan. Bukannya dibahasnya. Ini buburnya nih, ayamnya ayam mati ini ya. Yalah, mun ayam hidup kayak apa? Habis buburnya. Nah, jadi perbanyak doa kepada Allah ketika kita menjelang berbuka puasa. Nah, Allah itu senang ketika hambanya berdoa. Allah sangat senang ketika hambanya itu banyak meminta. Lain non manusia. Non manusia ini dipintai sekali, kayak jalan bapak 2 kali. Kamu tiap hari awak minta terus lan sidin biar sidin sugih. Ayana sidin muyak juga. Kenapa sidin muyak? Karena sidin bukan maha kaya. Makanya sidin kada mau terus memberi. Pintai terus tarik. Tetapi Allah ketika hambanya selalu berdoa, Allah makin senang. Ketika hambanya meminta kepada Allah, Allah makin senang. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa Allah benci terhadap orang yang tidak mau berdoa. Allah benci benar. Di dalam sebuah ayat pada surah Al-Mu'min ayat 60 Allah menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengabulkan permohonanmu. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa memohon kepadaku, kata Allah, akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ayo, Allah ancam bila kita kada hendak berdoa. Berarti orang itu merasa ada perlu dengan Allah. Namun kita manusia rancaki aja minta memaisidin. Nah itu Allah sangat menginginkan hamba-hambanya banyak berdoa, terutama di bulan Ramadan ketika ia sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ayat ini ditutup. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada 2 syarat agar doanya itu diterima berdasarkan ayat ini, ayat 186 surah Al-Baqarah ini. Yang pertama, falyastajibu li, hendaklah mereka melaksanakan perintah-perintahku, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka tetap beriman kepadaku. Jadi 2 syaratnya. Yang pertama, laksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dan yang kedua, hendaklah kita tetap mengokohkan dan menguatkan iman-iman kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah sehingga kita dapat mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa senantiasa untuk selalu memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena salah satu golongan yang doanya diijabah oleh Allah adalah orang-orang yang berpuasa hingga ia berpuasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.